Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Dibacain berita membuat kita kangen, saling kangen antara Ustadz Alfian Tanjung dengan Bung Kameramen dan seluruh pemirsa. Kita mau tahu nih, berita apa nih yang mau dibacain? Ayo dibacain, Bang. Iya, Bung Alfian, ini lagi panas juga nih Bung Alfian. Dari idntimes.com. Judulnya Bung Alfian, dukung Jokowi 3 periode, kepala desa seumur hidup nggak apa-apa kok. Waduh, udah kayak di Korea Utara nih Bung Alfian. Gimana respon Bung Alfian di awal ini Bung Alfian? Ya, keinginan untuk memperpanjang masa kepemimpinan, keinginan untuk menggeser waktu pemilu, itu kan sebetulnya ditempuh dengan berbagai-bagai cara. Innalillahi. Ya kan, misalnya DPR kan udah terbelah banyak dan kelihatannya DPR tidak akan bulat untuk mendukung itu. Terus juga kedatangan anak-anakku, cucu-cucuku dari mahasiswa-mahasiswa dari 12 organisasi. Ternyata kan kedatangan mereka beberapa hari sebelumnya disambut dengan aksi besar-besaran berikutnya. Berarti artinya itu sudah batal demi sejarah ya. Betul. Batal demi sejarah, batal demi peran perjuangan idealisme mahasiswa sebagai agent of change. Jadi artinya ke-12 orang yang katanya mewakili dari kelompok tertentu itu sudah dianggap masuk tong sampah. Nah, lalu sekarang mulai diojok-ojokin dari kepala desa untuk melakukan itu, nanti direncanakan akan dilakukan pada setelah Hari Idul Fitri. Tetapi itu dibantah oleh Ketua Abdesi Pak Arifin. Kata Ketua Abdesi bahwa kami tidak mau ikut-ikut seperti itu karena kamilah sesungguhnya pengurus yang sah yang mendapatkan SK dari Menkumham. Jadi satuan para pemimpin pucuk yang ada yang sah secara hitam di atas putih itu justru mereka menganggap ini sebagai bentuk fait accompli, sebagai bentuk motong di tikungan atau nyalip di tikungan atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut. Dan kalau ini bahasanya, ini kejadiannya, maka kita akan menanyakan ulang apakah konsep desa mengepung kota akan dipakai kembali. Innalillahi. Silakan dibaca dalam sejarah desa mengepung kota itu kerjaan siapa, formula siapa, maunya siapa, untuk kepentingan apa. Betul. Oke, saya pikir itu respon awal. Iya, Bung Alfian. Oh, berarti yang deklarasi ini bukan ketua yang aslinya mungkin Bung Alfian ya? Iya, begitu. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menyatakan mendukung Joko Widodo untuk menjabat sebagai presiden selama 3 periode. Ketua Umum APDESI, namanya beda Bung Alfian, Surtawijaya, bahkan mendukung Jokowi jadi presiden seumur hidup. Innalillahi. Saya sebenarnya bukan urusan ukuran waktunya, saya lihat leadership. Karena kepemimpinan bagus, seumur hidup juga nggak apa-apa kok. Innalillahi. Bung Alfian, ini kok aneh ya Bung Alfian? Kok jadi pengen seumur hidup gitu? Saya ini jadi melihat fenomena Korea Utara dengan Kim Jong-un atau dengan Beijing dengan Xi Jinping. Ini gimana nih Bung Alfian? Ya, pertama kita dudukan dulu antara Surtawijaya dengan Ketua Abdesi yang resmi. Yang SK-nya dikeluarkan oleh Kemenkumham. Ya, beliau bernama adalah Pak Arifin. Pada tanggal 30 Maret, berarti hari ini, beliau menyampaikan konferensi pers. Nah, jadi beliau katakan, saya meminta kepada masyarakat untuk tidak mencatut nama APDESI atau pengurus APDESI untuk kepentingan tertentu. Kami dari APDESI yang sah, ya, dan memegang SK dari Kemenkumham, keberatan jika ada kelompok orang yang mengatasnamakan APDESI untuk kepentingan di luar tupoksi. Nah, artinya ini jadi catatan khusus, pola-pola aksi sepihak, mengambil keputusan tanpa musyawarah, kerja-kerja yang mengarah kepada hal-hal yang mengarah. Ini kan tidak patut, tidak elok.
bagaimana bisa kepala desa secara sedemikian rupa dimobilisasi yang kemudian diarahkan untuk memenangkan sebuah pola yang sebenarnya menurut istilah profesor atau guru besar tata negara disebut sebagai makar konstitusi. Iya. Jadi bagaimana Saudara Surtawijaya ini, kamu ini siapa? Karena bagaimanapun Pak Arifin mempertegas beliau adalah pemegang sah daripada SK yang dikeluarkan oleh Kemenkumham yang berhubungan dengan abdesi, yang berhubungan dengan asosiasi perangkat desa. Nah ini artinya jadi seperti cerita dulu. Jadi ada cerita PGRI Fak Sentral, PGRI non Fak Sentral, itu upaya pembelahan. Betul. Nah ini juga menjadi catatan buat kita bahwasanya acara di setelah Idul Fitri nanti harus kita hentikan dan harus tidak diteruskan karena ini merupakan sebuah tindakan yang keliru dan tidak patut bagi para perangkat desa yang mestinya jadi contoh bagi masyarakatnya. Janganlah kalian melakukan hal-hal yang merupakan sebuah langkah yang inkonstitusional. Betul, Bung Alfian. Tadi siapa namanya Bung Alfian? Pak Arifin yang Arifin. sah. Ya, Pak Arifin yang sah menurut saya dia sangat konstitusional, Bung Alfian. Kenapa? Karena ternyata ada larangan dan sanksi hukum bagi kepala desa dan perangkat desa yang terlibat politik praktis dan kampanye. Apalagi orang ini nih yang menurut Pak Arifin tidak sah, artinya dia kan ingin merusak konstitusi, Bung Alfian. Wah, ini udah dia tidak patuh hukum, ingin mengkudeta atau membegal konstitusi juga, Bung Alfian. Tapi kok saya curiga ya, Bung Alfian? Orang-orang seperti ini seperti ada yang membiayai. Mungkin bukan dibiayai ya. Kalau dibiayai itu adalah kelanjutan menyertai, tetapi memang dipersiapkan. Mungkin lebih bersifat didoktrin, di kader, di brainwash, cuci otak. Jadi yang jelas buat para pemirsa, perbincangan kita menjadi sangat perlu untuk kita pahami dengan mendalam, dengan jernih, dan tetap dengan satria bahwa ini merupakan sebuah permainan kotor, permainan jorok yang tidak boleh dibiarkan. Bagaimanapun proses-proses politik harus memberikan nilai pendidikan kepada masyarakat. Proses-proses politik dia punya rule of the game. Rule of the game merupakan sebuah pola permainan yang harusnya jangan terlalu ditampakkanlah bahwa kita main dengan cara-cara yang sangat tidak patut. Iya, Bung Alfian. Ini mungkin untuk di akhir sesi dibacain berita kali ini, saya akan sambut penjelasan Bung Alfian dengan dua pertanyaan sekaligus, Bung Alfian. Yang pertama, ketika seorang presiden melihat hal yang inkonstitusional, harusnya dia bereaksi dong. Wah, lu jangan gitu dong lu, bikin malu gua lu. Masa gua pengen 3 periode, gua enggak kok. Nah, saya merasa Bung Alfian, dengan Pak Jokowi tidak ada penolakan, atau tidak, ya minimal dia negor lah, lu janganlah bikin-bikin kayak gitu, bikin gua malu. Itu seolah-olah dia menerima, seolah-olah ya. Saya nggak tahu aslinya Jokowi maunya bagaimana. Itu satu, Bung Alfian. Yang kedua, kok pecah belah ini rata ya, Bung Alfian, di semua ormas. Dulu kita sama tahu ada P3. P3 dipecah dua, kalau kata Bung Alfian, dua-duanya dukung Ahok. Sekarang di PII juga dipecah. Di mana-mana semua banyak dipecah yang ternyata, ya, lagi-lagi untuk melanggengkan kursi jabatan orang yang takut turun jabatan. Ini bagaimana, Bung Alfian? Ya, dari dua pertanyaan tersebut saya bisa jawab. Yang pertama, untuk urusan mobilisasi perangkat desa, itu semua orang baca bahwa ini justru secara terbuka dimobilisasi oleh orang yang bernama dan orang yang bernama itu ada di berita, bisa dibaca di teks berita. Iya, Bung Alfian. Bisa kita apa ya? Kita konfirmasi bahwa tindakan ini bukan menurut saya malah masuk pada posisi yang saya bilang tadi, mobilisasi. Justru kedua manusia inilah yang melakukan tindakan mobilisasi untuk perangkat desa itu melakukan aksi. Nah, itu kan berarti ini telah terjadi sebuah kerjasama makar konstitusi. Ini merupakan sebuah kesalahan dalam mengelola negara. Iya. Yang kedua, tentang pecah-pecah ini segala macam, ya mestinya kepada lembaga, kepada tokoh-tokoh, kepada pimpinan-pimpinan ormas atau orpol atau komunitas masyarakat harus menyadari bahwa kita butuh kesatuan visi, kesatuan tujuan untuk membuat negara kita tetap berdaulat dan jauh daripada
kerja-kerja yang kontraproduktif yang membuat musuh-musuh negara dan para komprador semakin asik, apalagi baik imperialis Zionis maupun komunis Cina dan komunis-komunis yang lain itu juga akhirnya merasa punya ruang yang besar untuk melakukan apa-apa yang akan menguntungkan mereka secara politik maupun secara kekuasaan dan hal lain. Itu yang dibacain berita hari ini. Kita cukupkan dan kita sama terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya siapapun punya rencana buruk, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalian boleh punya rencana yang jahat, yang buruk, tapi kami akan mohon pertolongan Allah dan Allah pasti akan memberikan bantuan orang yang merencanakan kebaikan dan perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.